Selamat berjumpa kembali bersama kami Inis TV Info News 871 dalam berita terkini. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dari tim Inis TV Info News 871. Siang hari ini kami sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mengikuti press release dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dari pihak PT BPR BKK Raja Cabang Rakit Banjarnegara yang diadakan dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Seperti apa acara press release siang hari ini? Tanya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, mohon maaf bila bisa diceritakan satu-satu. Informasikan, jadi di tahun 2026 ini Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah melakukan 3 penyidikan dengan 3 skripsi. Yang pertama, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit tahun 2017 sampai dengan 2023 dengan kerugian negara 6.638.409.900 rupiah. Dan yang kedua, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit juga, tapi tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan potensi kerugian negara sebanyak 2 miliar. Dan yang ketiga, dugaan tindak pidana korupsi dalam mengelola keuangan dan aset UPK Kecamatan Kamadongan tahun 2014 sampai dengan 2022 dengan potensi kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Dan untuk penanganan perkara yang pertama, BKK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 itu penyidik telah menetapkan tersangka inisial AM. Insya Allah hari ini akan kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan. Dan terhadap tersangka ini itu kami samakan pasal 603 KUH pidana untuk pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu primer, subsidiarnya pasal 604 KUH pidana untuk pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Dan terhadap perkara yang satu ini tidak untuk kemungkinan kedepannya akan ada penambahan tersangka lagi. Dan kami sampaikan dari sini sesuai dengan arahan pimpinan kami dalam penanganan perkara, kami tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi kami juga diwajibkan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ataupun tata kelola sehingga kedepannya perbuatan pidana seperti ini tidak terulang kembali. Untuk itu kami sudah koordinasi komitmen dengan pihak BKK dan hal ini diwakili Pak Adi untuk agar hal tersebut dapat tercapai. Dan sejumlah teman-teman bertanya-tanya kenapa ada 2 sprindik yang dikeluarkan ke BKK ini. Karena itu komitmen kami ingin membersihkan BKK agar lebih baik pada tempatnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, jajaran rekan-rekan media, masyarakat Banjarnegara. Pertama-tama saya selaku
Komisaris BPK Mandiraja menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara karena telah menindaklanjuti laporan Direksi BPK Mandiraja mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pegawai BPK Mandiraja. Kami sangat apresiasi proses penegakan hukum yang saat ini berjalan karena ini merupakan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan hasil pemeriksaan di lingkungan PT BPK Mandiraja. Di mana temuan tersebut kita ketahui direksi telah mengambil langkah sesuai kewenangan, termasuk salah satunya adalah melaporkan kepada aparat penegak hukum. Bagi BPK Mandiraja, momen ini merupakan atau penanganan perkara ini merupakan bagian dari agenda pembenahan tata kelola. Langkah korektif serta penguatan pemberian pengenalan akan bisa kami lakukan agar setiap kegiatan operasional berjalan dengan sehat, transparan, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan berlaku. Tujuannya sudah sangat jelas, tapi pada kali ini kita menyampaikan kita ingin membangun PT BPK Mandiraja ini menjadi bank yang lebih dipercaya oleh masyarakat Banjarnegara. Kemudian pembenahan ini juga strategis karena saat ini kita sudah menyiapkan PT BPK Mandiraja untuk proses penggabungan BPM milik pemerintah daerah secara benar yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti. Ini mencakup persiapan yang meliputi pemetaan manajemen risiko, sistem kendalian internal, kepatuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta budaya anti fraud di seluruh jenjang organisasi. Saya kira momen hari ini sangat mendukung agenda tersebut. Dan kami optimis langkah kolektif yang sedang dan berusaha kita lakukan ini akan berdampak positif kepada kepercayaan nasabah. Ini ditunjukkan dengan besaran dana masyarakat di BPK terus meningkat selama 3 tahun terakhir maupun di bulan-bulan awal di tahun 2020 ini. Ini tidak lepas dari dukungan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam mendukung membantu langkah-langkah kami dalam kebenaran di BPK Mandiraja. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dukungan masyarakat ini mengenai kepercayaan yang menjadi amanah bagi kami dan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola perusahaan. Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan ini, kami mewakili pengurus BPK Banjarnegara ingin memastikan bahwa setiap proses dan kegiatan operasional PT BPK Mandiraja akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada gangguan. Ini merupakan langkah yang sudah kita berikan dan sudah secara sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Komisaris tentu akan terus melakukan fungsi pengawasan dan langkah perbaikan yang dilaksanakan oleh direksi serta mendukung koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum serta otoritas terkait sesuai kewenangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banyumas Televisi Pak, tapi judulnya dua. Ya. Saya dari Banyumas Televisi Pak. Sebenarnya itu pasangan satu atau dua. Nah, terus modusnya seperti apa? Harus Sampaikan. dia merupakan warga Banjarnegara atau seperti apa? Itu aspirasi. Untuk dua seperti ini itu masing-masing berbeda dan kalau modusnya sama, yaitu ada 3 perbuatan berbeda. Yang pertama, dia membuat seolah-olah nasabah menarik uang, padahal nasabah itu tidak menarik uang, tapi uangnya diambil. Yang kedua, nasabah yang mengekor ke bank itu dilaporkan diambilnya. Dan yang ketiga, dia membuat permohonan kredit atas nama nasabah, karena nasabah tersebut tidak pernah melakukan kredit yang bank. Jadi apakah dia orang yang negara atau bukan? Jadi perbankan jabatannya apa? Jabatannya sampai misalnya kewenangan mengambil kan nilainya besar karena perbuatan ini berlangsung secara terus-menerus.
dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Jadi dikomulasikan sedikit saya. Punya jabatan atau hanya sekedar karyawan biasa? Karyawan. Kok bisa sampai lama sampai 2 miliar baru terjang tahun itu Pak? Benar ya. Nah itu hasil pendidikan Pak. Baru tahun sekarang itu pun data dari pihak desa sendiri yang berkeinginan untuk bersih-bersih. Ketika dia menemukan ada suatu kejanggalan, dia melaporkannya Pak. Jadi tanpa ada informasi dari BKK, kami pun tidak tahu hal ini. Itulah etika baik mereka, komitmen mereka untuk membenahi dalam diri mereka sendiri Pak. Di perkebunan seperti apa Pak? Jelaskan Pak, modusnya seperti apa Pak? Kalau di Bangunan itu, mohon maaf kami belum cerita banyak Pak, kalau saya cerita banyak karena saat ini masih dalam pengumpulan bahan Pak. Kami dalam masih proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen Pak. Nanti kalau sudah salah baru menginformasikan mengenai modus tidak pidananya dan segala sebagainya. Terduga pelaku sudah ditahan atau belum? Kalau yang dua ini belum Pak, karena yang BKK yang kedua itu masih dalam proses perhitungan kerugian negara dan untuk penentuan itu masih dalam proses pemeriksaan saksi Pak. Jadi setelah laporan kerugian negara keluar, baru insya Allah kita akan tersangka lagi. Untuk sementara baru perkara yang sama Pak, perkara tersangkanya. Dan insya Allah ada kemungkinan atau tidak untuk kemungkinan ada tersangka baru. Mohon izin Pak, jadi kami ingin menambahkan sedikit. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kasiri mengenai modus untuk pengambilan dari kejaksaan untuk menyampaikan. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami memastikan tidak ada nasabah yang dirugikan. Ini sebenarnya adalah mekanisme pembenaran kami, sehingga apa yang terjadi dengan kepada kami, maupun pegawai kami, maupun dengan lembaga tidak akan merugikan nasabah. Semua uang nasabah aman. Jadi tidak akan ada nasabah yang tidak bisa mengambil tabungannya akan diambil oknum tadi. Ini kami pastikan. Jadi baik kredit maupun tabungan di BBL masih bisa aman. Jadi hari ini merupakan langkah yang untuk memastikan keamanan itu dan ini kami melakukan kasih sebagai untuk memperkuat tata kelola tadi yang saya sampaikan termasuk penguatan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah penerapan budaya anti fraud di seluruh jenjang organisasi. Kami tentu ada organisasi perusahaan yang sehat, ini kami lakukan semua termasuk di dalamnya ada penataan SDM, rollingan jabatan, pemisahan kewenangan dan sebagainya itu kita lakukan. Apa yang langkah yang dilakukan oleh kejaksaan negara untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi di belakang seorang. Jadi langkah yang sudah kami lakukan, yang pertama kami sudah koordinasi dengan pihak BKK, komunikasi. Jadi dalam proses penanganan ini kan juga ketahuan tuh celah itu masuk kegiatan korupsi itu insya Allah semaksimal mungkin tertutup sehingga dengan peluang kembali berlakukan yang sama. Yang kedua mungkin kedepannya kami akan melakukan sosialisasi dengan bersama pihak BKK untuk hal ini. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Jadi demikianlah konferensi kita hari ini. Sekali lagi kami menekankan kepada para nasabah tidak usah khawatir, insya Allah uang kalian aman karena BKK sangat bertanggung jawab, sangat melindungi konsumennya dan BKK sendiri sudah komitmen untuk bersih-bersih. Iya, salah satu contoh dari implementasi ini. Itu saja dapat kami sampaikan. Dengan mohon maaf sebelumnya, maaf kasihnya penyidik saya sampaikan. Bisa dapat kami sampaikan dengan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa, demikian tadi kita telah mengikuti acara press release dugaan tindak pidana korupsi PT BPS BKK Madraja cabang Rakit Banjarnegara yang dilaksanakan dari seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Dewi Ratu dan Matia melapor.